Halo guys, ini adalah profil saya. Saya berharap bisa ketemu di kota-kota kalian. Semoga kalian suka dengan musik-musik saya dan sukses. Saya DJ Evelyn. Saya hari ini ingin memperkenalkan pengalaman saya dan kenapa saya menjadi DJ dan yang lain-lain yang ditanya ya saya jawab. Itu aja sih. Oke. Aku sebenarnya waktu aku tinggal di Jepang, jadi aku tuh memang dari kecil lahir di keluarga musisi dari papa. Nah, karena aku suka musik, suka nyanyi dari kecil, ya aku memang punya bercita-cita untuk bisa menyenangkan orang dari bidang musik. Cuman ya dulu aku hobinya nyanyi, cuman karena aku pernah ada kesalahan, aku pernah ingin menjadi seperti laki-laki, jadinya suara aku pecah gitu loh. Nah, aku di situ agak sempat sedih, sempat sempat terpuruk, sempat frustasi sama suara aku yang kayak gini, karena yang dulunya aku waktu kecil tuh suara aku tinggi, aku suka nyanyi, aku jadi nggak bisa. Di situ aku sempat patah semangat dan kehilangan hobi aku yang selama ini aku jalanin. Cuman di situ aku berpikir positif ya, karena aku tinggal juga di Jepang, kehidupan aku juga keras sekali gitu kan. Jadi aku didorong sama lingkungan aku juga dan dan keluarga aku. Jadi aku mulai mencari hobi baru yang masih berhubungan dengan musik, yaitu ya awalnya aku mulai belajar DJ sama teman aku yang memang DJ di Jepang gitu. Dan aku mulai ikut-ikut event yang ada di Jepang karena memang kebetulan lingkungan aku memang suka klub dan suka musik juga. Jadi aku juga di Jepang itu memang ada di lingkungan yang memang lebih banyak ke dunia malam ya. Jadinya aku lebih banyak kenal DJ dan anak-anak klub malam gitu. Jadi ya aku memanfaatkan situasi itu dan memanfaatkan koneksi aku untuk latihan DJ dan memperdalam hobi yang baru gitu. Sebenarnya jujur aku nggak ada niat untuk benar-benar komersil satu menjadi DJ aja, karena aku pikir itu cuma sebatas hobi. Dan akhirnya aku belajar untuk mengenal musik-musik malam juga lebih dalam gitu. Ya tapi memang mungkin karena pada akhirnya sekarang rezekinya di situ ya, jadi aku sekarang memang lagi fokusin dan memang sekarang mencari uang dari situ. Aku lebih ke EDM sih. EDM, jujur aku pertama kali aku nge-DJ itu aku lebih ke R&B hip hop, karena memang di Jepang dan waktu aku latihan pun memang genrenya adalah lebih ke R&B hip hop gitu. Jadi aku lebih di awalnya itu memang aku belajarnya di R&B hip hop. Cuman ketika aku mulai DJ di Jepang, Jakarta gitu, banyak orang-orang yang banyak dari segala macam genre, orang-orang banyak ketemu sama orang-orang yang banyak. Jadi aku semakin berpikir harus menguasai semua genre gitu, karena orang-orang sifatnya beda-beda dan orang-orang kesukaannya juga beda-beda, cara menikmatinya juga beda-beda gitu. Ada yang mabuk, ada yang ada yang pengen bener-bener fun, pengen terlihat keren di klub. Jadi ya aku di situ sih belajar untuk tidak terlalu idealis, dan aku mulai belajar semua genre. Tapi aku sekarang lebih fokus ke EDM sama R&B hip hop sih. Tapi semua genre aku berusaha untuk sekarang dalemin dan sekarang semuanya bisa. Aku Martin Garrix. Martin Garrix. Oke, kalau lokal kira-kira siapa lokal hero kamu? Lokal lokal hero aku siapa ya? DJ Raymond kali.
jangan, jangan. Oh jangan katanya wah. Iya iya. DJ lokal, DJ lokal. Kata om kucel. Oke, ngomong kecil. Oke, nggak apa-apa. Oke. Awalnya karena aku jujur aku nggak bisa minum alkohol. Jadi aku agak bingung gitu untuk untuk menaikkan maksudnya fun aku emosionalnya debarnya itu aku bingung gimana kita kan harus fun kan untuk ya kita kan harus fun untuk membuat orang bahagia kan. Jadi di situ aku dulu agak tegang kalau mau manggung karena aku nggak bisa minum dulu. Nah sekarang aku udah tahu caranya gimana cara merilekskan diri dan membuat orang happy. Jadi sekarang udah oke sih. Awalnya hobi tapi kita harus meningkatkan fashion kita dan untuk mendapatkan income. Satu, karena lebih bisa punya banyak temen di beda bidang kali ya. Di bidang segala macam, di bidang fun, di bidang uang, di bidang kebrengsekan dan kebaikan. Jadi ya semuanya pokoknya jadinya dapat lah. Harus, kalau menurut aku harus, karena kita harus menunjukkan karakter kita, yaitu dari dari lagu, dari karya kalau menurut aku. Jadi kita harus punya lagu, tapi tetap main kita harus tetap selalu diasah agar kita bisa selalu tampil perfect di depan orang. Ya menurut aku nggak apa-apa sih. Orang sih suka nyinyir ya, suka ngomong, suka bilang katanya ya lo mentang-mentang pernah di TV, mentang-mentang dikenal, mentang-mentang ada nama apalah bla bla bla. Ya kalau menurut aku itu it's okay. Karena apa? Karena yang penting kita tetap cara menghibur itu kan semuanya, maksudnya caranya beda-beda, tapi kan perasaan kita kan sama semuanya. Mau di TV, mau di klub, kita sama-sama ingin menghibur ya kan sebenarnya. Nah jadi nggak ada yang salah menurut aku, asalkan jangan sampai kita mematokkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan skill kita gitu. Jadi maksud aku matokin harga atau maksudnya cuman karena gara-gara ada nama terkenal segala macam ya kita aji mumpung kita naikin harga gila-gilaan tapi nggak sesuai dengan skill kita atau dengan pengalaman kita, jam terbang kita. Kalau menurut aku itu sih aku berusaha jangan sampai kayak gitu. Makanya dengan sesuai budget aku pun meningkatkan skill aku dan membanyaki jam terbang aku dengan mungkin budget maksudnya harga aku udah tambah naik, aku harus lebih bisa membuktikan dengan hal lain, kayak misalnya aku berusaha untuk nge-DJ di luar negeri kayak di Jepang, kayak di top 100 club yang ada di Tokyo di Jepang sama di Osaka di Jepang udah 2 kali, terus ke Malaysia juga, terus ke Taiwan juga udah, terus rencananya di sini aku mau ke Bangkok dan mau ke Australia. Jadi kita harus menunjukkan sesuatu yang lebih juga ke masyarakat bahwa aku itu membawa nama Indonesia ke luar negeri. Hasil itu menurut aku nomor 2. Yang penting kita mau berusaha dan kita mentalnya nekat sih memang aku. Jadi usaha kita dan niat kita itu yang penting nyampai ke masyarakat yang ada di Indonesia. Karena memang niat aku adalah bukan pengen sosokan ke luar negeri atau pengen sosokan nge-DJ di luar negeri atau gimana, bukan, tapi aku pengen ada satu nama Indonesia yang yang didengar sama masyarakat yang ada di luar Indonesia menurut aku. Jadi aku pun di situ punya pressure yang menekan aku untuk tampil profesional dan tampil lebih, karena pasarnya juga aku karena ketika aku nge-DJ di luar negeri itu pasarnya bukan orang Indonesia lagi.
dan orang di Indonesia dan di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia orang kenal aku gitu. Jadi kebanyakan pasti 99% pasti nggak ada yang tahu aku siapa gitu. Jadinya ya itu juga pressure buat aku dan tekanan buat aku. Jadi di situ dimana aku dipertaruhkan untuk memperlihatkan skill ke mereka, bukan nama atau karena dikenal gitu. Jadi itu sih yang aku benar-benar sekarang sangat fokusin gitu untuk mempertahankan kualitas dan menambahkan jam terbang agar nggak disangka cuman karena di TV karena ada nama dan segala macam jadi DJ mahal di Indonesia, enggak gitu. Menurut aku crowd, tapi untuk membangun crowd itu ya seperti yang tadi aku bilang, kita harus tahu mereka itu sukanya genrenya apa dan kita harus bisa langsung ngebaca karena kita nggak bisa kita tiba-tiba kita mainin lagu yang kita suka tapi mereka nggak ada respon yang baik dan mereka tidak menerima lagu kita tapi kita tetap mainin dengan egoisnya, kita itu nggak bisa. Jadi aku selalu menyiapkan beberapa genre dari R&B, EDM, Dutch, breakbeat pun tetap saya siapin, semuanya house, techno, semuanya pokoknya saya siapin agar saya tahu ketika saya datang ke klub itu saya dibayar profesional, saya harus tampil profesional. Jadi saya tahu ketika orang-orang menyukai lagu ini ya aku pasang terus, tapi kalau misalnya mereka kurang suka ya aku harus lebih sensitif terhadap mereka karena aku harus mempertahankan crowd sebenarnya. Kalau crowdnya datang tapi mereka nggak suka dan mereka pulang, menurut aku itu nggak ada gunanya. Menurut aku adalah mempertahankan crowd yang susah. Jadi kita harus peka, kita harus tahu di mana orang-orang mau tetap bertahan di klub ini atau kita harus peka pokoknya terhadap mood mereka gitu, karena biar gimana mereka adalah tamu yang menghasilkan uang bagi kita. Kalau menurut aku sekarang udah mulai dua-duanya sih. Jadi sebenarnya jujur ya teman-teman aku juga ya banyak yang DJ seksi juga dan banyak mungkin cibiran-cibiran ke mereka di DJ cuma seksi segala macam. Kalau aku pemikiran aku nggak kayak gitu. Aku berpikir itu juga salah satu cara profesional mereka untuk jual diri mereka agar mereka terlihat berbeda karena di sini DJ banyak di Indonesia, jadi mereka harus punya karakter satu sama lain gitu. Asal mereka nggak terlalu vulgar, kalau menurut aku tampil lebih bagus dengan karakternya mereka itu menurut aku it's okay gitu. Asal jangan sampai mempengaruhi ke anak-anak generasi yang muda-muda gitu. Saran untuk mereka dengerin lagu pokoknya banyakin dengerin lagu, pahamin dulu genrenya, sukain dulu sih lagu-lagunya, terus dari situ baru diseleksi mana yang mau dimainin mana yang enggak. Dan tapi tetap lagu yang nggak kita suka pun kita harus tahu karena kita harus bisa memandang dari segi pandang yang berbeda, jangan semuanya dari segi pandang kita karena kita biar gimana kita penghibur dan kita yang dibayar oleh tamu-tamu. Jadi kita harus tahu kita harus tetap mempersiapkan terburuknya deh pokoknya. Kita harus pikirkan terburuknya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya lagu ini nggak cocok ya kita udah harus mempersiapkan yang lain juga walaupun kita nggak suka. Whiskey vodka, breakbeat EDM, international lokal, outdoor indoor. Oke, bikini atau duster. Oke, di dalam atau di luar? Di luar. Oke, besar dan kecil. Pendek dan tinggi. Pendek. Warna atau hitam putih? Hitam putih. Piringan atau si DJ? DJ tua atau DJ muda? DJ tua. Oke, makasih DJ Evelyn. Iya.